Ulama-ulama dulu itu saling melengkapi, saling memberi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Akhir-akhir ini rame di YouTube itu, seakan-akan Islam itu datang dari Yaman. Ketahuilah di darah saya ini ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang wong pidato ini, masya Allah, ilingo ulama itu. Dak ono sing ngaku Habib, gak ono sing ngaku Sayyid, tawadhu, justru dipendem jero. Selama ini memang nama habaib cukup membius sebagian umat muslim di Indonesia, bukan karena alim ilmunya, bukan karena akhlaknya, melainkan kebanyakan itu lebih cenderung melihat kalau para habaib adalah keturunan Rasulullah. Hal itu berdasar dari apa yang sering mereka sampaikan dalam ceramah-ceramah, bahwa mereka adalah cucu Rasulullah, di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah. Namun semua itu menjadi berubah ketika muncul kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan dalam kajian ilmiahnya bahwa para habaib itu bukanlah cucu Nabi. Nasab mereka, para habaib, itu tidak terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Berdasar kitab-kitab tersebut, nama Ubaidillah itu tidak tercatat sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ubaidillah itu merupakan leluhur dari habaib Ba'alawi dari Yaman. Sebenarnya selain adanya kajian ilmiah atau kajian nasab dari Kiai Imaduddin, juga sebab adanya ceramah-ceramah oknum habib yang sering bikin geram orang-orang pribumi. Ada oknum habib yang bilang anjing, babi, dan kata-kata kotor lainnya yang ditujukan kepada kiai atau ulama pribumi Nusantara. Belum lagi adanya penghinaan maupun caci maki di atas mimbar yang dilakukan oleh oknum habib terhadap para pemimpin negara, khususnya terhadap Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal beliau adalah seorang kepala negara, seorang presiden, orang terpilih di negeri ini. Dan tidak pantas jika rakyat mengkritik seorang pejabat negara dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, terlebih terhadap seorang presiden. Tapi harusnya menggunakan etika. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan juga beberapa kali kejadian orang-orang pribumi itu dipersekusi oleh oknum habib cuma gara-gara mengkritik habib yang tidak sejalan dengan pemikiran orang pribumi. Orang pribumi diteror, dipersekusi, bahkan diancam dengan neraka. Orang jadi berpikir, beginikah akhlak sang Nabi? Ini orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kok sering mempersekusi orang-orang pribumi yang sama-sama beragama Islam, cuma gara-gara orang pribumi itu tidak menghormati Habib. Ini kan aneh. Sesama Islam diperlakukan kok seperti itu. Orang pribumi yang masih awam, yang baru belajar mencintai Kanjeng Nabi, akan bisa berubah benci, sebab diperlakukan tidak sepantasnya oleh oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi itu. Orang yang dulunya akan belajar dekat dengan Kanjeng Nabi akhirnya mundur teratur sebab terhalang sikap arogan oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi. Orang pribumi mulai curiga dengan oknum habib yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Namun mereka belum banyak yang berani bersuara sebab terlalu kuat doktrin kualat yang melekat dalam benak mereka. Karena sering terdengar doktrin, kalau berani mengkritik Habib maka akan kualat. Kalau berani dengan Habib, maka tidak akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi di hari kiamat. Banyak doktrin-doktrin yang melekat dalam benak orang-orang pribumi sehingga tetap berusaha menghormati oknum Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, meski sebenarnya hati nurani mengingkari. Namun setelah adanya kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, titik terang mulai terbuka. Dan kecurigaan makin kuat manakala kiai-kiai pribumi ikut menyuarakan hal yang sama, yakni bahwa habaib adalah bukan cucu Nabi sebagaimana yang sering mereka gembar-gemburkan selama ini. Sebut saja misalnya kiai-kiai pribumi yang lantang menyuarakan kebenaran itu, misal Gus Wat Pleret, Tubagus Mogi, Kiai Nur Ihya, Syarif Rahmat, dan lain sebagainya. Orang-orang pribumi pun pelan-pelan mulai sadar apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Dan belakangan yang terbaru, seorang kiai bernama Kiai Nur Ihya dari Surabaya
malah tegas menyatakan kalau nasab habaib yang ada di Indonesia itu semuanya nasabnya itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru tersambung pada ras Yahudi. Hal itu berdasar dari hasil tes DNA beberapa habib yang ada di Yaman. Jadi sekarang semua sudah jelas, terjawab sudah kenapa para habaib yang ada di Indonesia ini tidak berani melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Ya karena jalurnya ke Yahudi itu. Maka harusnya para kiai-kiai pribumi yang lain ikut menyuarakan hal ini. Jangan sampai umat Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini tertipu oleh pengakuan sepihak dari para Habib Ba'alawi yang menyatakan bahwa mereka adalah cucu Nabi. Karena salah satu tugas ulama atau kiai adalah membela umat Rasulullah, menjaga umat Rasulullah agar selamat dari segala macam hal yang merugikan, termasuk kebohongan atas nama Nabi Muhammad. Jadi, klaim para habaib Ba'alawi sebagai cucu Nabi itu sudah terbantahkan. Yang pertama, berdasar kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Yang kedua, berdasar tes DNA sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Nur Ihya Surabaya. Jadi, masih mau bukti apa lagi?